Halo semuanya, selamat datang kembali di studionya Kala. Kali ini aku mau cerita tentang hal yang lumayan tragis ya. Karena aku rugi 5 juta rupiah gara-gara satu ini. Guys, ini bukan gimmick, ini bukan settingan, ini real beneran terjadi. Aku rugi 5 juta gara-gara ini. Kayaknya nggak perlu kusebut nama ini siapa ya. Ini kan ya itu. Aduh. Nah mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya itu loh, kok bisa ya. Nah jadi gini, long story short ya, di beberapa minggu yang lalu jam 9 pagi waktu aku lagi santai lagi rebahan scroll TikTok, tiba-tiba kipas angin di ruanganku itu makin kencang, kayak dari speed 1, speed 2, speed 3, terus dar gitu. Kayak ada suara yang meledak diikuti dengan listrik yang padam. Oh, kira-kira apa nih yang meledak nih? Karena kan di rumah ini kan ada banyak barang elektronik ya. Dari kulkas, AC, TV, dispenser, mesin cuci, air fryer, blender, dan pasti banyak lagi lah. Terus, aku hubungin lah itu. Dan setelah aku hubungin, ternyata benar. Dari pihak mereka mengkonfirmasi. Oh iya pak, memang ada lonjakan listrik. Mohon ditunggu sebentar ya pak. Udah tuh, aku cek kan ke meteran. Di meteran itu, dia masih hidup. Masih hidup. Tapi dia ada bunyi tek, tek, terus dia mati. Hidup lagi. Tek, mati lagi. Aneh kan? Tidak normal. Setelah beberapa menit, listriknya mati. Dan kalian tahu berapa lamanya listrik ini mati? 12 jam. Gila. Nah, pemadaman 12 jam ini tuh kayaknya pemadaman paling lama deh kayaknya selama aku di Pontianak. Aku udah di Pontianak sekitar 2,5 tahun dan ini pemadaman paling lama, 12 jam coy. Selama 12 jam pikiran kemana-mana, kira-kira apa aja yang harus aku ganti. Selama 12 jam itu hati nggak tenang coy, kepikiran kira-kira barang elektronik mana nih yang rusak. Singkat cerita, 12 jam berlalu, sudah jam 9 malam, listrik hidup. Kalian tahu aku pertama kali ngapain? Ngecek semua elektronik. Pertama aku cek adalah kulkas, karena dia adalah barang elektronik yang peka sama tegangan listrik. Kulkas aku cek, aku buka, alhamdulillah masih aman. Yang kedua aku cek mesin cuci, masih hidup. Masih kepikiran ini kira-kira tadi yang suara dar meledak tadi apa nih gitu. Akhirnya aku ngecek AC. FBI ya, di rumahku tuh ada 2 AC karena ada 2 kamar. Nah, karena yang paling dekat ke kamar tamu, aku ke kamar tamu dulu. Aku masuk ke kamar tamu, aku ambil remote, aku nyalain AC. Yes, hidup. Lega, lega, lega dong. Terus pikirku ya, alhamdulillah berarti ini AC aman nih. Terus yang tadi yang meledak ini apa? Kulkas aman, AC aman. Terus apa dong? Dan ternyata, kalau kalian tahu, saat aku masuk ke kamar utama, aku nyalain AC, dan ternyata dia tidak hidup. Kok ya kenapa dari semua barang elektronik yang ada di rumah ini, AC yang paling mahal yang rusak? Jadi kemarin, waktu pindahan ke sini, kita tuh beli AC yang lumayan, ya lumayan pricey ya. Betul, dia bukan tipe standar, dia adalah tipe inverter. Memang inverter itu adalah pembelian yang baik ya. Dia hemat listrik, eco-friendly, tapi memang mahal. Dulu kita beli sekitaran 4,5 ke atas dan baru dipakai 2,5 tahun. Sudah rusak. Parahnya lagi apa? Setelah udah tahu nih yang meledak itu adalah AC, aku mau ambil minum. Ternyata apa? Iya betul, dispensernya juga mati. Ternyata ada bekas meledak di situ juga. Iya. Jadi gimana teman-teman? Betul, ada 2 barang elektronik yang rusak. Mantap bukan? Iya, aku cinta. Buat kalian yang pengen tahu ya, ini AC ku sekarang kayak gimana? Ini. Ini dia kondisi AC ku saat ini. Udah mangkrak kayak gini, kayak rongsokan kan? Ini adalah AC termahal yang pernah ku beli, guys.
Ya sekitaran 4,5, ya sekitaran 4 lah, 4 mau ke 5 juta. Dan ini sekarang kondisinya bener-bener mangkrak di luar rumah. Karena kalau ditaruh di dalam rumah, dia kayak bau gasnya tuh keluar gitu. Makanya aku taruhlah di sini nih. Gak tau lah nanti mau gimana. Dan untuk dispenser ya, dia masih stay di sini. Masih nggak tahu lah ini kira-kira mau diapain gitu. Mau dibenerin ya katanya susah karena udah meledak kan, udah PCB-nya kebakar. Jadi ya mau nggak mau harus beli spare partnya. Cuman di sini nggak ada cuy. Jadi mau nggak mau harus dibawa ke Jakarta. Ongkos lagi. Yes, jadi ya masih jadi display doang sini. Cuma jadi nampung debu-debu doang nih. Jadi ini mungkin videonya sekedar sharing gitu ya, sharing pengalaman ya. Dan aku punya ada sedikit saran ya buat teman-teman semua nih. Kalau misalnya kalian baru mau bikin rumah atau mungkin udah punya rumah gitu ya, jangan ragu buat pasang voltage protector. Gunanya buat apa? Voltage protector ini adalah untuk memutus aliran listrik kalau misalnya alirannya itu lebih rendah atau lebih tinggi dari standar. Nah, FEI ini standar di Indonesia itu, ya itu mungkin di luar pun juga sama ya, mungkin versi ya nanti kalau salah, itu adalah di sekitaran 220 volt. Dan kalian tahu, di Indonesia itu tidak stabil. Nah, di Indonesia itu rata-rata sekitaran 215 ke bawah atau bahkan 235 ke atas. Kalau kalian pasang voltage protector, itu nanti bisa mengurangi dampak dari fluktuasi voltase. Jadi barang-barang kalian tidak akan cepat rusak. Bagusnya lagi kalau kalian pasang stabilizer. Itu insya Allah aman dah. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek coba di meteran kalian. Pencet 41 enter. Nanti akan muncul tuh berapa voltase yang mengalir ke rumah kalian. Dan ya, mungkin itu aja video kali ini. Mungkin agak panjang ya kan. Ya, semoga kalian gak bosan dengerinnya. Bagi kalian yang nonton sampai habis, kalian luar biasa. Semoga pengalamanku ini tidak dirasakan juga sama kalian. Dan cuma aku doang aja lah ya ngerasainnya. Jadi 5 juta. Semoga kalian semua aman-aman, sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.